Selamat pagi, saya sebagai Kepala Instalasi Perio RSGM FKG 4. Periodontia adalah suatu bidang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari jaringan periodontal. Perawatan dari penyakit periodontal ini sangat penting karena merupakan inti dari semua perawatan di bidang kedokteran gigi ini. Prevalensi penyakit periodontal di Indonesia ini sangat tinggi, yaitu mencapai 75%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat mengenai kesehatan jaringan pendukung gigi dan mulut ini. Bahwa penyakit periodontal ini perlu ditangani secara seksama, di mana skilling dan root planning merupakan gold standar daripada perawatan penyakit periodontal ini. Kami menghimbau kepada teman sejawat yang apabila menemukan kasus-kasus penyakit periodontal yang lebih advance, kami mohon silakan rujuk ke RSGM 4. Demikian profil singkat dari instalasi periodontia RSGM FKG 4. Mari kita tingkatkan kebersihan kesehatan jaringan periodontal kita demi senyum Indonesia yang lebih baik, lebih sehat. Selamat datang di Rumah Sakit Gigi dan Mulut RSGM FKG Unpad. Saya Ira Komara, Kepala Program Studi Spesialis Perio FKG Unpad, di mana spesialis perio itu menangani kasus-kasus di bidang periodontal, terutama kasus periodontal yang advance. Kasus periodontal yang advance biasanya sudah terdapat kegoyangan pada giginya karena kerusakan struktur tulang alveolar. Pada kasus di mana terjadi kegoyangan, maka gigi tersebut harus diimobilisasi atau difiksasi supaya pada saat fungsi gigi tersebut berdiri dengan stabil. Perawatan splinting ini sifatnya hanya perawatan penunjang. Perio sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah bedah eliminasi pocket yang seringkali disebut bedah flap. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mendebridemen sumber infeksi yang ada pada permukaan akar, tulang, dan dinding pocket. Kemudian yang kedua adalah bedah regenerasi. Biasanya pada kasus di mana terjadi kerusakan tulang yang vertikal atau crater-like seperti kawah, biasanya pasien memerlukan tindakan grafting atau cangkok tulang. Selain itu juga ada regenerasi tulang dengan estetik. Jadi biasanya pada kasus gigi anterior di mana terkait kasus estetik, maka bedah tulang bisa dikombinasikan dengan reposisi dari gingivanya yang sudah terlanjur turun ke arah permukaan akar, sehingga dengan dilakukan tindakan bedah flap, grafting tulang, dan dinaikannya gingiva yang sudah turun atau resesi, maka pasien mendapatkan estetik yang kembali hampir seperti sedia kala. Bagi para sejawat dokter gigi, general practitioner atau spesialis lain
yang menemui kasus di bidang perio yang memerlukan tindakan bedah periodontal, maka Anda sekalian bisa merujuknya ke RSGM FKG Unpad, bisa dilakukan tindakan perawatan baik di klinik eksekutif ataupun di klinik residen RSGM FKG Unpad. Dan bagi masyarakat yang memerlukan perawatan gusi, maka Anda dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG Unpad untuk mendapatkan perawatan yang adekuat sebagaimana mestinya. Saya, Kepala Departemen Periodontia FKG Unpad. Kami, bagi Departemen Periodontia FKG Unpad, memiliki 15 orang dosen yang terdiri dari 10 orang dosen sebagai konsultan dan 5 orang dosen sebagai staf ahli. Kami 14 orang dosen di bagian Departemen Periodontia FKG Unpad, semuanya sudah spesialis periodontia. Dan kemudian kami mempunyai tugas di instalasi periodontia RSGM FKG Unpad, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Pertama yaitu pendidikan, dan kemudian kedua yaitu mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat. Mengenai pendidikan, selain kami bertugas pendidikan, yaitu membimbing para mahasiswa baik spesialis periodontia ataupun koas, kami juga salah satunya mempunyai tugas di dalam pelayanan, di dalam perawatan di instalasi periodontia RSGM. Kemudian dalam hal mengenai penelitian, kami dituntut melakukan penelitian karena kami harus menulis dalam bentuk output ke dalam jurnal. Penelitian ini didanai oleh Unpad dan juga ada yang didanai oleh Kemenristek Dikti. Itulah tugas kami sebagai dosen. Jadi tidak hanya sebagai pendidikan dan juga salah satunya perawatan, tapi juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.